Cek one cek. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita ada kembali di pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Nanti kita akan mendengarkan video terlebih dahulu, pengumuman, habis itu nanti ada Voice of Pentecost, baru nanti kita akan memasuki ibadah bersama-sama. Karena nanti kita akan live stream, dan mungkin multimedia bisa langsung ditayangkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-15. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minta, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah hati minyak narwastu murni dan menyesat Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar, dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan itu benar apa saja. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang khas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12, adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepada-Nya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Ya, sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita bangkit berdiri. Ya, sama-sama kita berkatakan 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat tuntunanmu pagi hari ini ya Tuhan. Bahkan di tahun 2021 ini kami boleh menjadi umat yang berintegritas. Biarlah Tuhan dalam sepanjang tahun 2021 ini kami mau persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Sehingga kami boleh menjadi umat yang berintegritas. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, ibadah online maupun di tempat ini ya Tuhan, hamba tabiskan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Sehat semuanya, amin. Boleh katakan kiri kanannya, kamu luar biasa hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita saudara, seperti biasa kita akan bacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan saudara 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama Youth Community, siang dan malam, dan yang melakukan gerak Bapa pada zaman ini, dengan bertumbuh dan melayani.
Mari kita sama-sama bacakan Mazmur 51. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang ganjil, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi tanpa buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan mantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berusaha kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyembuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dia percaya, katakan amin. Sekali lagi kita akan ada bacakan Pentakosta ketiga, saudara. Terakhir dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pemulihan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin, saudara. Di pagi hari ini siap untuk memuji Tuhan, saudara? Yang siap untuk memuji Tuhan, saudara kan? Mari kita menari buat Tuhan. Kita berikan pujian terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yang percaya katakan amin. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud, angkat tanganmu, puji Dia, musik dan tarian,
dan pujian kami Tuhan. Selalu katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kami percaya Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Jemaat Tuhan sendiri katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Lebih keras lagi saudara, buat Tuhan yang terbaik. Sebab Tuhan baik. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan. Engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Kami tak akan takut Tuhan, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya Kau Tuhan yang benar, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, saudara, Kau kami takkan ragu. Kau menjamin hidup kami, yang membelaku. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir.
percaya Kau gunung batu kami. Di segala kondisi apapun kami percaya Kau Tuhan yang benar Tuhan. Katakan dengan iman. Walau badai menerpa di dalam, kami percaya Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam. Kami katakan, sama-sama sorakan haleluya. Mari kita sama-sama doa syafaat, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Kami masih boleh ada di tempat ini. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu Bapa. Minggu kedua Tuhan di tanggal 10 Januari 2021 Tuhan. Kami percaya Engkau terus menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada lawatan-Mu di tempat ini Bapa. Kami terus Tuhan menyerahkan Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan berkenan atas ibadah kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan belas kasih. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu menguatkan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami terus berserah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan di hari-hari berikutnya Bapa, kami boleh semakin lebih kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh semakin lebih teguh di dalam Engkau Tuhan. Lebih semakin intim di dalam Engkau Tuhan. Untuk menghadapi 2021 ini Tuhan Yesus. Apapun tantangan yang ada di hadapan kami Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu akan disampaikan Tuhan oleh Pak Agus Setiawan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi Pak Agus Tuhan, Engkau yang mengurapi dengan urapan yang baru Tuhan, agar firman-Mu yang boleh disampaikan pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami Tuhan Yesus, boleh meneguhkan kami Tuhan, boleh mengubahkan hati kami Tuhan, boleh mengubahkan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, berdoa buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Notora Harjo Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan yang terus menuntun hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, beserta wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Gembala Tuhan Pak Samuel Harnadi Tuhan, Gembala rayon kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai beliau Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan buat Gembala rayon kami Tuhan Pak Samuel Harnadi Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan Engkau berkati dia beserta wakilnya Tuhan dan keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terkhusus juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Rahel Herawati Puspa Tuhan beserta wakilnya Pak Tejo Tuhan, Pak Anto dan Pak Daniel Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berikan keunitian Tuhan, berikan kesatuan
Tuhan hati Tuhan yang daripadamu Bapa. Dan mereka boleh Tuhan Kau pakai lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya mereka dan keluarga besarnya Tuhan. Kau lindungi Tuhan, Kau sertai Tuhan. Penyertaan yang sempurna Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan. Buat bangsa dan negara kami Tuhan, kami mau perkatakan Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku, damailah negeriku. Kami percaya Tuhan Yesus, ada lawatan-Mu di bangsa kami Tuhan. Ada lawatan-Mu yang besar di bangsa kami Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus terjadi di bangsa kami Tuhan. Sehingga banyak orang yang bertobat Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat Tuhan. Mereka boleh diubahkan Tuhan Yesus. Mereka boleh menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya Bapak. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Bapak. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia Tuhan. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia Tuhan yang cinta mati-matian sama Tuhan. Yang bergerak Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan. Yang bergerak di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau membangkitkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu Tuhan terlebih besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini dan juga Tuhan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Engkau memberkati dengan berkat-Mu yang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lemah sudah Kau kuatkan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan Kau berikan jalan keluar buat setiap mereka Bapa. Karena kami tahu Tuhan pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar Tuhan. Sehingga kami boleh menanggungnya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan Tuhan, berkati anak-anak mereka Tuhan. Berkati keluarga besar setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Agar kami boleh terus Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi kami Bapak. Terima kasih Tuhan, Maranatha Tuhan Yesus datanglah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudara, dalam dengan Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik saudara, mari kita persiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan kami Tuhan Yesus yang memberi. Dan setiap pemberian kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa semakin memperluas kerajaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan penuh hati sukacita kami mau katakan amin. Persembahan akan dibantu oleh para asyir.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan, saudara. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Kau melihat setiap hati kami, Bapa. Kamu bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Kau harapan hidup kami, Tuhan. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Ini pernyataan kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Tuhan
Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, kami agungkan Kau Yesus, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. We praise you Lord. Haleluya, 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 haleluya. Ikara lama lama sikina rana yara lama sekata kana yara lama. Haleluya. Glory, 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 glory. Yara lama sikana yara lama yara lama yara lama. Hurra lama sikana lama sikana lama isanda yara lama. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Hati kami terus menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami rindu kekuatan dan pengharapan dari-Mu Tuhan. Untuk terus ada bagi kami hari ini Bapa. Karena itu kami serahkan Tuhan penyampaian kebenaran firman ini ke tangan-Mu. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Urapi kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun yang di rumah-rumah. Urapi kami semua. Mari yang tempat ini saudara kita angkat tangan kita sekali lagi. Yang di rumah angkat tangan kita di hadapan. Tuhan kami mengangkat tangan kami di hadapan. Kami perlu Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Karena itu Tuhan kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah buat kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Ya silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetap semangat. Katakan tetap semangat. Shalom. Saudara,
Saya bersyukur sekali kita masih bisa tetap beribadah, saudara. Walaupun memang protokol kesehatannya tetap harus kita jaga. Karena saudara, apapun yang kita boleh alami hari ini, saya yakin bahwa Roma 8:29 Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, akan ada saatnya nanti saudara kita tidak bisa lagi beribadah saudara. Ya hari ini kita masih bisa di absen. Satu-satu kita bisa digilir untuk datang beribadah saudara. Tapi ada saatnya nanti di mana kita tidak bisa beribadah saudara. Namun saya percaya ketika saatnya itu tiba kita sudah bersama-sama di awan-awan yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan sebagai satu kekuatan buat kita. Saudara, ya walaupun kita tahu bahwa hari ini kita tahu adalah tahun integritas. Saudara, lain kali akan saya bagikan ini, saudara. Tapi izinkan saya karena keadaan hari-hari ini, saudara, izinkan saya membagikan firman Tuhan ini menjadi renungan kita dan menjadi sumber kekuatan kita. Ayo kita baca sama-sama dulu, saudara, dalam Ibrani yang ke-6. Ibrani yang ke-6 ayat 19 menjadi ayat bacaan kita, saudara. Sebelum nanti kita PowerPoint akan saya bagikan, saudara. Oke. Ibrani yang ke-6 ayat 19 yang sudah dapat bisa katakan amin. Yang di gereja sudah dapat katakan amin. Yang di rumah tetap buka Alkitab, saudara, dan tetap Alkitab harus ada di dalam tangan saudara. Dikatakan begini, ayat yang 19. Ibrani 6 ayat 19 dikatakan gini, pengharapan itu, 1, 2, 3, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya hari-hari ini kita tahu bahwa dari bulan Maret kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini dan kita melihat bahwa begitu banyak sekali dampaknya saudara. Ya, yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Kadangkala dalam kondisi seperti ini kita mulai berkata, Tuhan kapan ini berakhir? Tuhan kita sudah doa puasa Tuhan. Banyak air mata yang kita teteskan. Bahkan banyak di antara teman-teman kita, saudara kita yang sudah berguguran satu demi satu saudara. Dan kadangkala di dalam kondisi seperti ini pengharapan kita menjadi luntur saudara. Dan saya ingin katakan hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah kita tetap harus punya pengharapan. Bahwa kita punya Tuhan yang terus memberikan pengharapan demi pengharapan, saudara. Tahun 89, saudara, itu awal di mana saya mendaki sebuah gunung, saudara. Ya, waktu itu saya masih muda, saudara, sekarang pun masih muda. Ya, saya pada saat itu, saudara, dibawa sama teman saya untuk naik ke Gunung Gede pada saat itu tanpa persiapan yang matang, saudara. Saya berangkat, saudara, lalu ringkas cerita. Dalam perjalanan hiking pada saat itu, saudara, saya merasakan keletihan yang luar biasa. Lalu kemudian dalam keadaan letih saya istirahat, saudara. Teman saya, ayo Gus, bentar lagi kita sampai. Ayo, kamu masih muda, bisa. Begitu, saudara. Lalu kemudian, saudara, saya istirahat bentar. Saya jalan lagi, saudara, mendaki lagi. Begitu, saudara. Dan ketika saya mendaki, jujur, saudara, aduh, saudara, itu napas sudah hampir mau putus, saudara. Ini pegal semua, kaki letih semuanya, saudara. Saya banyak istirahat, teman-temannya. Saya tertawa lihat saya. Dia katakan, saya diejek terus, saudara. Lalu saudara, istirahat yang ketiga pada saat itu, saudara, teman dekat saya ngomong begini, Gus, dia katakan begini, ayo sebentar lagi kita sampai, dia katakan begitu. Nanti kalau kita sudah sampai ke puncak, dikatakan, saudara, ada tukang bakso enak banget di sana, Gus, begitu, saudara. Ada tukang bakso, pokoknya nanti kamu makan bakso enak di sana, gua yang bayar, dia bilang gitu, saudara. Ketika dengar kata bakso, saudara, ada pengharapan dalam diri saya. Ada bakso di atas sana, saya akan makan bakso nanti, yang dahsyatnya gratis, saudara. Teman saya yang bayarin, saudara. Saudara, saya dapat kekuatan baru pada saat itu. Saya katakan, oke ya, makan bakso, gitu, saudara. Saya naik lagi mendaki, saudara, naik lagi mendaki. Capek nggak? Capek, saudara. Tetap letih, tetap, saudara. Tetapi, saudara, karena saya punya pengharapan makan bakso
Gratis itu saudara. 2 mangkok boleh katanya. Saya punya gairah saudara. Saya naik ke atas. Pokoknya saya naik ke atas. Tetap letih saudara. Saya sempat istirahat lagi. Tetapi karena saya punya pengharapan makan bakso gratis saudara. Saya terus bangkit berdiri. Saya terus berjalan. Sampai akhirnya saya sampai ke puncaknya. Sampai puncak saya kaget saudara. Saya tanya, mana tukang baksonya? Semua teman-teman saya ketawa saudara. Dia bilang, wah ketawa. Ternyata saya dibohongin saudara. Nggak ada tukang bakso, boro-boro tukang bakso. Tukang cilok aja nggak ada saudara. Nah saudara, tetapi dengan pengharapan yang dibohongin itu saudara. Saya akhirnya sampai kepada tujuan saya. Katakan amin. Nah saudara, dalam hidup ini saudara. Engkau harus punya pengharapan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kalau hidupmu dan hidupku sudah tidak ada pengharapan, saudara. Kalau hidupmu dan hidupku sudah hilang pengharapan, maka hilanglah segala sesuatu yang ada di depan kita yang harusnya kita miliki, saudara. Oleh karena itu, saudara, seringkali dalam kejadian-kejadian seperti ini, saudara, kita hanya terfokus dengan apa yang terjadi hari ini. Kita hanya melihat apa yang terjadi dalam ekonomi kita. Kita hanya melihat dalam kondisi goncangan-goncangan yang terjadi dalam keluarga kita. Kita tidak lihat apa yang akan Tuhan rencanakan ke depan dalam kehidupan kita. Alkitab katakan dengan sangat jelas, bisa diklik nak. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai 12 berkata begini saudara. Dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ya yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan dengan sangat jelas bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan apa? Damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Dan rancangan ini tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh siapapun juga, kecuali oleh diri kita yang tidak mengakui bahwa rancangan ini terjadi dalam hidup kita. Pak, kenapa hal ini terjadi, yang pahit itu terjadi dalam hidup saya? Pak, kenapa kesusahan penderitaan yang terjadi dalam hidup saya hari-hari ini? Stop, saudara. Segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini dalam hidup kita, sifatnya hanya sementara. Tetapi kebenaran firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Oleh karena itu bisa diklik kali lagi. Nah, dikatakan bahwa saya tuliskan gini. Blueprintnya Tuhan saudara adalah masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Bisa diklik kali lagi. Blueprintnya Tuhan di dalam kehidupan kita adalah hari esok yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh harapan saudara. Rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Dan penderitaan yang engkau dan saya alami hari ini saudara, sifatnya hanya sementara. Berapa banyak pergumulan yang terjadi dalam hidup kita ke belakang sana saudara. Berapa banyak tekanan intimidasi yang terjadi dalam hidup kita di belakang sana saudara. Toh sampai hari ini kita masih tetap berdiri dan bisa beribadah. Toh sampai hari ini Tuhan tetap membuka jalan buat setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang dulu kita berkata, aduh kayaknya gak sanggup, aduh kayaknya berat. Tapi toh hari ini kita bisa berkata, Tuhan sudah tolong saya. Oleh karena itu saya katakan bahwa penderitaan yang kita alami hari ini, kesusahan yang kita hadapi hari ini, sifatnya hanya mentara. Tetapi firman Tuhan, kebenaran-kebenaran sabdanya, itu sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Katakan haleluya. Saudara, ini blueprintnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau saudara mengerti tentang blueprint saudara, satu hari saya membangun rumah saya, saudara, dan saya ada blueprintnya. Lalu saya kedatangan tamu saya dari Malaysia, lalu kemudian dia datang ke rumah saya, lalu dia cakap-cakap sama saya gitu, saudara. Dia tanya, wah, rumahmu kok kayak begini? Saya katakan sama dia saudara, bahwa walaupun keadaan itu pada saat itu berantakan, saya kasih tahu sama dia, ini nanti adalah kamar saya. Ya, ini ruangan kerja saya di sini nanti. Lalu ketika saya turun lagi ke lantai bawah, saya kasih tahu, ini nanti kayak begini, ini enggak seperti ini. Sekarang nanti akan saya bongkar seperti ini. Ya, saudara, walaupun kondisinya pada saat itu berantakan saudara, tapi karena saya punya blueprintnya, maka sesuai dengan blueprintnya itu saudara, jadilah rumah itu. Orang lain tidak tahu, tapi yang memegang blueprintnya tahu kemana arah hidup kita. Katakan amin.
Dan saya mau kasih tahu saudara, blueprint Allah ada di sini dalam hidupmu. Hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu saya katakan begini saudara. Biarlah setiap kita memiliki satu pengharapan. Ya, bahwa Tuhan yang engkau sembah dan saya sembah memiliki rancangan yang luar biasa dalam hidupmu, dan rancangan itu tidak pernah gagal kecuali kalau hari ini engkau katakan aku tidak percaya dengan firman Tuhan ini, maka gagallah rancangan itu. Namun saya berdoa, biarlah setiap kita mempercayai rancangan Tuhan. Bisa diklik lagi, ini kan saya bukakan sedikit. Oke, kadangkala Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau ada di dalam masa-masa sulit, engkau seperti ada di dalam gua. Semuanya gelap. Kiri kanan gelap. Bahkan engkau tidak lihat masa depanmu, kelihatannya gelap. Makanya ketika ditanya dari mana, gelap. Begitu saudara. Kenapa? Karena kondisinya selalu gelap. Begitu saudara. Ditanya sama orang, gelap jawabannya saudara. Nah saudara, kadangkala ketika kita ada di dalam kondisi sulit digoncangkan oleh Tuhan yang sifatnya hanya sementara saudara. Kita merasa menangisi diri kita di tempat yang gelap. Kita seperti orang yang ada di ruangan yang gelap, saudara. Di dalam gua yang tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Saudara, lalu kita meratapi diri kita. Berkata, aduh nasib saya memang begini. Dari dulu saya memang seperti ini. Saya memang dari dulu kakak saya, nenek saya, bapak saya, engkong saya ngalamin seperti ini. Dan saya sekarang jatuh di dalam diri saya. Dan sudahlah, memang sudah nasib saya seperti ini. Saya susah, naik, gagal lagi, langsung hancur lagi. Dengar sekali lagi saudara, kadangkala kita menikmati situasi di dalam situasi gelap saudara. Orang yang memiliki rancangan damai sejahtera dan mengerti bahwa hari depannya adalah hari yang depan yang penuh dengan harapan, dia akan berdiri seperti ini saudara. Dia tidak melihat kegelapan yang ada di sekitar dia, tetapi dia akan melihat ke depan. Ada satu janji Tuhan yang tidak akan pernah bisa digagalkan oleh siapapun juga. Katakan amin. Yaitu orang yang menatap ke depan dan memegang setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya orang itu adalah kita semuanya. Lihat kiri kanan dulu saudara. Katakan jangan diam di tempat yang gelap. Engkau punya masa depan yang luar biasa. Engkau punya masa depan yang indah, yang luar biasa. Yang tidak pernah bisa digagalkan oleh siapapun juga. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah dalam kondisi seperti ini saudara. Yeremia yang ke-29 ayat yang ke-12 tadi. Tuhan inginkan kita berseru kepada dia. Haleluya. Berseru saudara. Dan ketika engkau berseru di situ dikatakan maka aku akan menjawab engkau dan memberikan hal-hal yang besar. Yeremia yang ke-33 ayat yang ketiga. Jelas sekali ayat ini berkata. Dikatakan begini. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ketika engkau ada di situasi gelap hari ini saudara. Ya, jangan diam, jangan menikmati tempat gelapmu saudara. Tetapi Tuhan inginkan saudara, dia janjikan kepada kita. Biarlah kita berseru kepada dia. Katakan amin. Katakan amin. Ada lagu yang berkata gini, berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya... Saudara, kalau kita tahu bahwa dia hanya sejauh doa, kenapa engkau tidak mau berdoa? Saudara, kenapa? Sudah tahu bahwa dia dekat dan tidak akan pernah bisa membatasi hubungan kita dengan dia. Hanya doa, saudara. Oleh karena itu, ketika ada situasi gelap terjadi dalam hidupmu, Allah ingin supaya rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan itu tetap terjadi dalam hidup kita. Maka saudara yang Tuhan inginkan, tetap berseru kepada Tuhan. Amin yang mantap. Yang di rumah katakan amin. Yang di rumah mantap katakan amin. Ayo saudara. Nah dengan cepat nih. Boleh ya sedikit lagi ya. Boleh ya. Boleh ya.
Ya, lanjut. Saya akan kasih tipe orang seperti apa? Habakuk, saudara. Bisa lanjut klik lagi terus sampai akhir di slide yang berikutnya. Ada Habakuk 3, lanjut. Lagi ini dia. Nah, saudara, saya ingin kasih tipe orang-orang yang memiliki pengharapan ini, saudara. Ya, saya ambil satu saja, saudara. Ini tipe seorang yang memiliki pengharapan. Yuk kita buka dulu Habakuk 3 ayat 17-18. Kita baca sama-sama lah. Yuk, 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lanjut. Namun, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, saya melihat bahwa tipikal seseorang yang memiliki pengharapan ini seperti Habakuk. Ya kan? Ini saudara, kalau saudara baca ini luar biasa. Keadaannya sama seperti kita hari ini. Ya, dompet mulai tipis. Ya kan? Deposito mulai keluar, begitu saudara kan? Simpanan mulai keluar, ya. Gaji dipotong 50%, begitu kira-kira kan? Saudara, semuanya serba menipis, begitu kira-kira saudara. Ya, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan buahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semuanya habis, saudara. Saudara, begitu banyak orang hari-hari ini mengalami masa-masa seperti ini. Ya, di PHK, saudara. Ya kan? Mereka mengalami masa-masa yang sangat luar biasa. Bukan hanya pandemi COVID-19, tetapi ekonomi pun terpengaruh, saudara. Namun, saudara, ya, ini tipe orang yang memiliki pengharapan. Ya, sekalipun dompet tipis. Sekalipun ada seeking and quicking dalam rumah tangganya. Begitu luar biasanya goncangan terjadi dalam hidup dia. Tetapi saudara, urusan mencari Tuhan. Dia katakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Allah. Dia dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saudara, orang yang memiliki pengharapan, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan. Nggak mantap aminnya. Walaupun dompetmu bergoncang hari ini. Begitu saudara, ya kan? Walaupun keadaanmu digoncangkan hari ini. Tetapi saudara, urusan dengan Tuhan tidak akan terpengaruh. Katakan amin. Kenapa? Karena orang-orang yang punya pengharapan. Dia punya keyakinan penuh bahwa Tuhannya akan mencukupi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemurahannya. Saudara, orang yang punya pengharapan, saudara, dia tahu bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, Allah sudah bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap dia, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, urusan dia beribadah kepada Tuhan tidak terpengaruh, saudara. Urusan dia memuliakan Tuhan tidak terpengaruh, saudara. Dan saya memberikan respek kepada tiap saudara yang masih tetap mau mencari hadiratnya Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara. Ya, yang penting protokolnya tetap dijaga. Pakai masker, saudara. Ya kan, masuk semuanya cek. Selama itu kita lakukan, saudara. Ya, pulang nggak boleh cium pipi, cium kanan gitu, saudara. Langsung pulang aja gitu, saudara. Ya kan, saya agak rewel di gereja saya juga, saudara. Ya kan, nggak boleh salaman. Saya bilang, ayo pulang, cepat pulang. Begitu, saudara. Ya, pokoknya pulang semuanya. Selama kita lakukan itu, maka semuanya pasti akan aman. Katakan amin. Katakan amin. Ada orang, saudara, ke mall berani. Berjam-jam dia di mall, saudara. Tapi kalau disuruh ke gereja, takut ada COVID. Duh. Emangnya di mall nggak ada COVID? Itu alasan. Maaf nih yang di rumah nih. Oh marah kalian. Alasan, saudara. Alasan, saudara. Namun saya berdoa begini, saudara mengertilah ya. Kadang-kadang kita gereja di rumah aja, saudara, enggak seperti di gereja di sini ya. Kita nyanyi WL sudah, ayo bertepuk tangan ya. Duduk aja begini, saudara, di rumah nih. Jadi bukan ibadah, nonton, saudara. Beda loh, nonton sama beribadah, saudara. Kalau seandainya engkau sungguh-sungguh, saudara, mengasihi Tuhan, engkau sungguh-sungguh mengerti tentang hal ini, maka tidak akan terpengaruh, saudara, apapun yang terjadi. Urusan Tuhan dengan saya adalah tetap on air dengan dia. Tetap ada dalam kasih setianya.
tetap ada dalam pujian penyembahan kepada Dia. Tetap ada dalam hadiratnya, saudara. Dia tidak akan terpengaruh, aduh gimana ya keadaan saya, aduh gimana ya. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu. Milikilah tipikal seperti Habakuk. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan, saudara. Ya, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi. Urusan dia dengan Tuhan tetap ada. Bisa diklik kali. Ini kali lagi saya minta. Oke. Yuk, ini saya akan tutup. Karena ada 5 menit lagi saya. Bisa diklik yang pertama. Dikatakan Tuhan punya rencana masa depan bagi kita adalah masa depan yang penuh harapan. Yang mau, yang mengerti katakan amin. Taruh dalam dadamu, saudara, tanganmu. Katakan, masa depan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Kesulitan yang terjadi dalam hidupku sifatnya hanya sementara. Yang di rumah juga ikutin. Ya katakan, masa depanku adalah masa depan yang penuh harapan. Penderitaan, kesukaran hari ini sifatnya hanya sementara. Katakan amin. Yang kedua, saudara, dikatakan ini. Kalau sedang mengalami masa-masa seperti Habakuk, saudara, jika engkau berseru kepada Tuhan, maka apa? Dia akan mendengar. Oleh karena itu, dalam masa-masa sulit gelap seperti ini, jangan jauh dari Tuhan. Ya, tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap berseru sama Tuhan sampai kita melihat mujizatnya Tuhan. Oke, yang ketiga, saudara, dikatakan Habakuk tetap bersuka cita. Nah, kadangkala wajah kita, saudara, tergantung dari lepitan dompet kita. Gitu kan? Kalau dompetnya lepitannya agak tebal gitu, wajahnya berseri-seri begitu kan, saudara ya. Ya, waktu dompetnya mulai lepitannya tipis, mulai terpengaruh, saudara, wajahnya. Dengar sekali lagi, orang yang memiliki pengharapan sama Tuhan, saudara, tidak terpengaruh dengan tebal tipisnya dompet. Yang penting cicilan sudah selesai. Haleluya. Oh, oke, saudara. Yang ketiga, yang keempat, saudara, yang terakhir, saudara, gini. Jadilah umat Tuhan yang berada terus di dalam apa? Pengharapan. Yang mau katakan amin. Maksud saya begini, saudara. Hari ini kau punya pengharapan karena belum punya masalah. Tapi ketika kau punya masalah, saya berpesan, biarlah kita terus punya pengharapan. Jadilah umat Tuhan yang terus punya pengharapan. Jangan gagalkan pengharapanmu, jangan hancurkan pengharapanmu oleh hal-hal yang sekecil apapun juga yang terjadi yang menghilangkan sukacita dan awal sejahteramu. Perpesan saya hari ini, saudara, biarlah kita jadi umat Tuhan yang tetap memiliki pengharapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat penyembahanmu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Taruh dalam kami Tuhan pengharapan itu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia Raja di atas segala raja. Di akhir ibadah ini, saudara, mari kita angkat tangan kita, saudara yang memerlukan pengharapan dari Tuhan. Entah itu pemulihan, entah itu kesehatan, entah itu kesembuhan, entah itu mujizat. Saudara, mari engkau angkat tangan di rumah, engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama-sama.
Bapa, aku berdoa untuk umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Bapa, kami berdoa biarlah pengharapan itu sempurna buat kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang bisa melakukan perkara yang luar biasa. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan setiap keperluan umat-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa hari ini biarlah pengharapan yang baru, mujizat yang baru itu turun bagi anak-anak-Mu hari ini. Aku percaya bahwa pengharapan itu Tuhan adalah sahu yang kuat ya Tuhan, yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Dan karena itu Tuhan meteraikan firman-Mu yang sederhana ini bagi setiap kami hari ini. Kami percaya kami berjalan hari ini seperti Habakuk berjalan. Kami punya pengharapan ya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Oh, kita doa berkat langsung. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Dan biarlah kiranya berkat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat Efraim, berkat Manasye turun atas ribuan kita hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan amin. Amin saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan dan bisa menyelesaikan ibadah ini dengan doa pengucapan syukur sebentar. Dan nanti Bapak Ibu Saudara di pintu sebelah sana ada kartu ayat yang Bapak Ibu Saudara belum terima, mungkin minggu lalu tidak datang, bisa ambil. Dan tetap menjaga jarak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk yang ada di rumah, ibadah live streaming ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Keluar barisan yang di sebelah sana terlebih dahulu, yang dekat pintu bisa dapat keluar dengan menjaga jarak.